Hai, kembali lagi di channel Motai Geng. Jadi di video kali ini kita berkesempatan nge-review salah satu Honda Scoopy tahun 2016 yang modifikasinya street racing ala-ala Thailand lagi. Jadi ini Scoopy dibuat di bengkel Guns Garage. Nama Instagramnya ini ya. Dia bangunnya sendiri, jadi itu bengkel dia. Ini motornya motor dia, dibangunnya dia sendiri. Terus itu semua pengerjaannya di ngerjain sendiri, dari ngecat, ngurut kabel, terus manjangin mounting atau dibilang custom mounting, ngurut kabel udah nih ya. Terus dia turun mesinnya. Kalau untuk mesin dia bikinnya di bengkel rekanan dia, yaitu di Bilkis Motor Service. Untuk spek boleh tanya ke dia aja atau tanya ke bengkelnya. Untuk rangka dia ngerjain sendiri. Oke, langsung aja. Ini dia Scoopy tahun 2016 ESP punya dari Guns Garage. Jadi ini dia Scoopy tahun 2016 yang modifikasinya street racing dari bengkel Guns Garage atau Guns Garage. Jadi kita langsung masuk ke bagian sektor depan dulu, yang paling mudah di review kan. Jadi untuk bagian depan kita mulai dari bagian velg ya. Bagian velg ini velgnya pakai Kingu depan belakang, ukuran depan 120, ukuran belakang 140. Cuman nih stikernya nggak dipasang. Gara-gara pas kemarin mau kontes, yang ngerjain motor ini atau pemiliknya nggak mau ngerjain dari jauh-jauh hari. Jadi 1 hari sebelum kontes, di situ dia masang-masangin semua barangnya. Makanya stiker velgnya nggak dipasang. Terus untuk bagian disk, ini disk pakai yang mereknya Kopi Brembo, yang ukuran 220, yang floating. Dibalut sama tromol dari Nui yang kecil gitu, yang warnanya silver atau chrome. Kalau untuk ban ini pakai ban yang Kenda, ukuran depan ini ukurannya 50/90. Kenapa ukurannya 50/90? Karena dia ngejar konsep street racingnya, konsep balap ala Thailandnya gitu. Terus untuk bagian bottom, kalau orang Medan bilangnya bottom ya, atau sok depan, ini pakai RT stick yang stick 8. Saya bilang kopi ori juga. Untuk baut ini udah baut full stainless atau probol ya. Baut disc juga. Untuk kaliper kita pakai di Brembo 4P aksial. Terus untuk di bracketnya, ini kita pakai dari yang bahannya aluminium, cuma di finishing dari CNC. Untuk selang rem, ini selang rem udah cukup lama ya, dari tahun 2021 udah dipakai. Jadi ini merek selang remnya selang rem PSI yang 90 derajat panjangnya. Terus untuk bagian setelan angin ini tercabut nih. Kita tengok aja mereknya apa. Ini mereknya Sweet. Sweet itu produk mana? Sweet itu produk dari Thailand. Untuk bagian spakbor depan ini di karbon ya, karbonnya tapi WTP. Terus masuk kita ke bagian belakang dulu sebelum ke bagian tengah, atas dan atasnya. Untuk bagian belakang knalpot, ini knalpot pakai dari JRM atau Jowo Racing Muffler. Joyo rupanya JRM. Inletnya 38. Terus untuk tromol belakang, ini kata ownernya untuk tromol belakang dia pakai tromol original, cuman di custom, dibubut bolong-bolong dia biar jadi minimalis lah konsep street racingnya gitu. Terus ini untuk spek mesinnya aku nggak tahu berapa, tapi kata ownernya ini speknya masih kepala 5 katanya. Struknya katanya standar, klepnya kata standar, terus pakai throttle body yang down draft, intake-nya pakai intake CBR. Cuma kan kayaknya nggak mungkin sih kepala 5 itu. Terus untuk bagian baut ya, baut di knalpot, baut tutup oli, baut
mounting, baut magnet, baut crankcase-nya ada berapa biji? Ada 6. Dia udah pakai dari baut stainless yang modelnya flower gitu. Untuk mounting, ini mounting buatnya sendiri ya, atau dia ngerjain sendiri. Jadi kalau kalian mau custom semua, boleh datang ke Guns Garage atau Igun Saputra. Ini Instagramnya ya. Datang aja DM boleh. Kalau untuk harga nggak mahal-mahal. Kalau mahal, nego kan. Jangan nggak dinego, payah orangnya. Dah langsung kita ke bagian. Oh ini ada step. Siapa yang dibonceng? Padahal nggak ada pacarnya gitu. Nggak perlu kayaknya pakai step ya kan. Terus untuk bagian tengah ini deck. Bagian deck dibolong-bolong biar Thailand style katanya gitu. Terus apalagi bagian kanan ini udah. Kita masuk ke bagian tengah. Bagian tengah ini udah mulai ke atas ya. Bagian tengah atas ini gak ada yang dineko-neko. Dia pakai stabilizer dari Ohlins yang magnesium. Kalau dibilang ini fungsi, pasti fungsi. Contohnya kita ketatin ya. Ini ada berapa kliknya nggak tahu, cuma ditekan aja. Kita buat yang paling keras biar ownernya merepet. Ini nggak gimmick ya, ini nggak gimmick. Jadi kalau kalian yang bilang gimmick, sini kalian apain sini sendiri. Kalau nggak percaya. Terus ini bracket pakai dari yang titanium. Titanium ini kayaknya yang nggak tahu, nggak ada merek, unbrand. Pokoknya titanium. Terus dilapis sama baut dari stainless. Mereknya kayaknya Heng sih. Soalnya kemarin dia pernah bilang kalau dia tuh buatnya pakai bautnya full dari mereknya Heng. Untuk bagian atas kita langsung masuk ke bagian master rem atas ini pakai dari Brembo kanan kiri yang CNC. Terus dilapis sama baut-baut yang probol yang atau baut stainless lah yang mereknya Heng yang model flower. Terus ini untuk setelan anginnya sama nih kayak yang bawah pakai dari Sweet juga. Untuk gas spontan pakai Domino. Kalau untuk hand grip ini pakai Daytona. Terus jalur stang ini pakai yang stainless lagi, pastinya dari Heng. Ini sebenarnya nih baut jalur stangnya. Sebenarnya itu nggak model yang flower, cuman karena kemarin kayaknya copot sih dibuat ownernya. Nggak tahu lah copotnya di mana, jadi diganti karena mau kontes kan kemarin dia diganti pakai yang flower. Nah, untuk bagian speedometer nih, speedometer dia di karbon, cuma ditampilin gitu kan kalau dia itu pernah kontes, biasalah. Namanya reward kan, penghargaan lah kalau dia itu pernah kontes gitu. Nah, terus dilapis sama karbon ya. Karbon bagian ininya tadi lupa kita bahas, headlampnya ini di karbon juga, tapi ini karbonnya WTP semua ya, karena dia ngerjainnya itu satu hari mau kontes baru di karbonnya. Guys, ada iklan, ada pesawat. Oke lanjut. Jadi kita syutingnya nih, syuting nggak tuh? Jadi ini kita bikin videonya di dekat bandara, tepatnya di dekat bandara Kuala Namu atau di belakang Wing Hotel. Tadi kita lupa bahas untuk saklar juga Domino. Terus ini ada tabung master rem juga lupa kita bahas. Ini pakai dari bawaannya Brembo, cuman tutupnya dikasih yang Brembo juga, yang warna hijau. Terus ada tiang penyangga tabung master remnya yang stainless biar dia nggak goyang-goyang. Lanjut kita ke bagian belakang. Bagian belakang ini spakbornya spakbor standar, cuman di custom. Jadi dia biar dibolong-bolongi lah gitu. Kalau di Thailand kan street racingnya kan identik dengan yang aneh-aneh, dibolong-bolongi lah segala macam gitulah. Untuk velg sama ini, velgnya pakai Kingo juga. Tapi yang ini ukuran 140. Terus dibalut ban Kenda yang ukurannya 60/80. Untuk paha rem ini pakai yang Nui Racing. Terus CPT standar, cuma dicat warna silver ya. Terus untuk kabel ini udah pasti urut di mana? Dianya sendiri yang urut. Diurut itu bisa dibilang dirapihin lah. Jadi ngomongnya orang ada yang diurut, ada yang dirapihin, ada yang di wire tag gitu-gitulah ngomongnya. Kabelnya udah diurut. Terus crankcase-nya dibersihin ini crankcase-nya polis. Untuk baut udah pasti full. Yang bawah udah pasti full stainless. Ini untuk baut
kasih presentasi berapa ya? 95% udah full stainless yang chrome. Gak perlu diragukan lagi ya. Karena dia ini menjunjung tinggi kali kebersihan. Jadi dia milihnya yang warna chrome. Untuk bagian stop lamp lupa tadi kan, karena ini baru nampak. Stop lamp ini pakai dari JPA. Ini udah lama juga nih. Ini stop lamp udah lama lah intinya. Untuk tempat sein ini di karbon kanan kiri. Untuk jok juga pakai dari JRP, cuma dipapas biar Thailand abis gitu kan, dipapas gitu. Terus ini ada yang rada-rada mengganggu mata gitu. Contohnya kayak warna hitam-hitam gini nih, yang hitam-hitam ini. Nih warna hitam ini dia dikasih bling-bling. Gak tahu entah kenapa dikasih bling-bling. Mungkin dia gabut ya. Ownernya ini gabut gitu. Untuk rangka juga dikasih bling-bling. Terus dah bagian luar udah kita bahas ya. Sekarang kita lanjut ke bagian mana ya? Oh lupa, bagian sok belakang. Sok belakang ini pakai dari Showa yang ada setelannya. Jadi ini di setel keras. Biar katanya ini gak jelas ya ownernya. Katanya untuk kontes, katanya untuk daily, katanya untuk pengen balap. Gak ngerti. Intinya ini mesinnya udah gak standar. Tapi katanya masih standar. Jadi kita buka aja langsung ke dalam. Rupanya masih dikunci. Kita buka. Nah, bagian dalam. Bagian dalam ini ada ecu. Cabut nih. Jadi ini katanya kepala 5, cuman dia udah pakai ecu dari Juken atau Bintang Racing Team yang dia dual band. Basic dual band, intinya dual band lah gitu. Nggak tahu lah aku, pokoknya intinya dual band. Terus ini dikasih FPR itu untuk apa? Jadi katanya kalau motornya udah pakai piston yang dimodif lah gitu, dia biar tahu tekanan full pumpnya. Jadi biar bensin yang turun untuk ke mesin biar stabil. Jadi normalnya bensin menyemprot ke mesin itu dia di angka 40 PSI. Tekanan anginnya tekanan bensinnya di 40 PSI atau tekanan full pump. Jadi kalau tekanannya di bawah 40 bisa jadi full pump kalian lemah atau rotanya minta ganti. Rota tuh kayak dinamo. Yang kayak gini nih gambarnya nih ya, nanti aku masukin ya. Terus untuk throttle body ini full CBR. Bisa kenapa dibilang full? Jadi throttle CBR, untuk intake juga pakai CBR cuma di custom. Terus karena ini ngejar performa, jadi dia pakein velocity biar udara yang masuk itu dia optimal atau tertata. Jadi nih nggak lupa juga ya ownernya gitu. Di dalam-dalam ini pakai semua full baut stainless yang warna chrome. Biar rapih katanya. Jadi ini kita lihat bensin. Nah bensin ini pertamax, warnanya biru gitu. Biru-biru. Jadi kita nggak usah cek sound. Karena ini berhubung waktunya sore, terus tuh kita di dekat pemukiman, takut ada warga yang keganggu. Nanti aja di luar kita cek sound. Atau kita nih ada sound yang kemarin ini. Sebelum video ini dibuat, kemarin kita pernah buat video suara motor hidup. Jadi ini kayak gini nih. Lagi yang belum kita bahas, body lupa kita bahas. Untuk body ini warnanya oranye, oranye solid, terus dilapis sama stripping array. Kenapa ini pakai stripping array yang model ikan apa ini ya? Intinya stripping array yang model-model ikan. Jadi ini yang aku tahu dari dia ya. Kemarin itu pas dia mau kontes, motornya 1 hari sebelum kontes dia itu masih ngarbon bagian speedometer, lampu sama spakbor dan lampu sen. Untuk bagian ini dia ngerjainnya itu kayaknya malam sih. Pokoknya begitu mau kontes dia barulah ngerjain semuanya. Karena dia selalu ngutamain punya pelanggannya dulu, punya dia urusan belakangan, tapi hasilnya maksimal. Gak percaya boleh DM aja. Kalau nggak percaya mau hasil lebih lanjutnya boleh datang di bengkelnya, DM aja dia di mana bengkelnya. Jadi ini strippingnya dia buatnya jauh sebelum kontes, terus dia nge-clearnya dipasangnya itu 1 hari sebelum kontes.
Nih emang rada gimana ya jelasinnya. Kalau dibilang kreatif, kelebihan ini kreatifnya. Kelebihan gitu. Kok bisa gitu nemu ide. Jadi awalnya nih orange-nya polos biar kayak Shopee, kayak Vespa Kata. Oke, nggak ada lagi yang kita nggak kita bahas. Oke, sekian video dari kali ini. Save our culture modification and goodbye.